Turki memiliki budaya yang sangat unik, karena negara ini menjadi titik pertemuan antara Timur dan Barat. Sejarah panjangnya dimulai dari Kekaisaran Bizantium hingga Kekaisaran Ottoman, membuat warisan budayanya kaya dan beragam. Di satu sisi, pengaruh Islam sebagai agama mayoritas terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, seperti melalui arsitektur masjid yang megah, tradisi Ramadan, hingga nilai kekeluargaan yang kuat. Namun di sisi lain, Turki juga memiliki sentuhan modernitas ala Barat, terutama setelah masa-masa reformasi yang mendorong sekularisasi dan gaya hidup modern. Kehidupan sehari-hari masyarakat pun menjadi cerminan dari perpaduan ini. Di Istanbul, kamu bisa melihat pusat perbelanjaan megah, kafe modern, dan gedung pencakar langit berdiri berdampingan dengan bazar tradisional yang penuh warna. Musik tradisional seperti saz dan darbuka tetap dipertahankan, namun musik pop dan elektronik juga digemari. Dari sisi busana, sebagian orang mengenakan pakaian konservatif seperti hijab, sementara lainnya memilih gaya kasual modern ala Eropa. Semua hal ini membuat budaya Turki istimewa, sebuah harmoni dari dua dunia berbeda yang menyatu dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Turki, seperti letak geografi, sosial, budaya, sejarah, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Turki memiliki letak geografis yang sangat unik, karena negara ini terletak di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Hampir 97% wilayahnya berada di Asia, sementara sisanya terletak di Eropa. Batas alam yang memisahkan kedua benua ini adalah Selat Bosporus, yang membentang di tengah kota Istanbul, kota terbesar di Turki. Posisi geografis ini menjadikan Turki sebagai jembatan penghubung antara Timur dan Barat, baik dalam hal budaya, ekonomi, maupun sejarah. Luas wilayah Turki mencapai sekitar 783.562 km persegi, menjadikannya salah satu negara dengan bentang daratan terbesar di kawasan Eurasia. Dengan ukuran ini, Turki menempati urutan ke-37 sebagai negara terluas di dunia. Turki adalah negara yang sangat beragam secara etnis, dengan berbagai kelompok yang memiliki tradisi, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Dengan jumlah populasi sekitar 85 juta jiwa, mayoritas penduduk Turki adalah etnis Turki, namun ada juga kelompok etnis lainnya yang tinggal di berbagai wilayah. Salah satu kelompok yang paling signifikan adalah orang Kurdi, yang sebagian besar tinggal di wilayah tenggara Turki, dekat dengan perbatasan Irak dan Suriah. Orang Kurdi di Turki memiliki bahasa dan budaya yang khas, meskipun banyak dari mereka juga fasih berbahasa Turki. Selain itu, terdapat kelompok etnis lain seperti Arab, Zaza, Laz, dan Armenia, yang masing-masing membawa kekayaan budaya dan tradisi mereka sendiri. Keberagaman etnis ini juga mencerminkan sejarah panjang Turki sebagai jembatan antara Timur dan Barat, yang telah menjadi rumah bagi berbagai kerajaan dan kekaisaran, seperti Kekaisaran Ottoman. Meskipun ada keberagaman ini, Turki secara umum memiliki identitas nasional yang kuat yang mengedepankan kesatuan, dan pemerintahannya telah berusaha untuk mengintegrasikan berbagai kelompok etnis dalam kerangka identitas Turki yang lebih besar. Agama di Turki sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Mayoritas penduduk Turki beragama Islam, dengan sekitar 99% dari total populasi yang menganut agama ini. Namun, Turki adalah negara yang memisahkan antara agama dan negara, yang tercermin dalam kebijakan sekularisme yang diadopsi sejak pembentukan Republik Turki pada tahun 1923. Hal ini berarti meskipun mayoritas penduduknya Muslim, negara tidak mendasarkan kebijakan dan hukum pada ajaran agama, dan kehidupan sehari-hari lebih bersifat pluralistik. Islam di Turki mayoritas dianut dalam bentuk aliran Sunni, namun ada juga komunitas Alevi
yang merupakan cabang dari Islam yang lebih liberal dan sangat menghargai kebebasan beragama. Di sisi lain, meskipun Islam adalah agama dominan, Turki juga memiliki komunitas Kristen dan Yahudi yang cukup signifikan, meski jumlahnya kecil. Komunitas Kristen di Turki umumnya terdiri dari umat gereja Ortodoks, Katolik, dan Protestan, sementara komunitas Yahudi sebagian besar berada di Istanbul dan Izmir. Kehidupan sehari-hari masyarakat Turki cukup unik karena memadukan nilai tradisional dengan gaya hidup modern. Warga Turki dikenal sangat ramah dan menjunjung tinggi kebersamaan, sehingga interaksi sosial menjadi bagian penting dalam keseharian mereka. Banyak orang yang menghabiskan waktu di kafe atau kedai untuk sekadar minum teh Turki, sambil berbincang dengan teman atau keluarga. Budaya berkumpul ini bukan hanya sekadar bersosialisasi, tetapi juga menjadi cara mereka mempererat hubungan personal dan komunitas. Selain itu, pola makan masyarakat Turki juga mencerminkan kehangatan budaya mereka. Sarapan, atau disebut kahvaltı, dianggap sebagai salah satu waktu makan terpenting, dengan hidangan beraneka macam seperti keju, zaitun, roti, mentimun, dan teh. Makan bersama keluarga pada sore atau malam hari juga menjadi momen penting yang jarang dilewatkan. Turki memiliki banyak wisata alam menarik karena posisinya yang strategis di persimpangan dua benua, Asia dan Eropa. Hal ini menjadikan Turki sebagai tempat yang penuh dengan warisan sejarah, keindahan alam, dan budaya yang beragam. Salah satu destinasi paling ikonik adalah Pamukkale, yang terkenal dengan teras-teras travertine putih menyerupai kapas. Air panas alami yang mengalir dari sumber mata air mineral menciptakan pemandangan yang menakjubkan, dan sejak ribuan tahun lalu dipercaya memiliki khasiat kesehatan. Selain itu, terdapat juga runtuhan kota kuno Hierapolis di sekitarnya yang menambah nilai sejarah tempat ini. Kemudian ada Kapadokia yang identik dengan formasi bebatuan unik berbentuk cerobong peri, serta gua-gua yang dahulu menjadi rumah dan gereja bagi masyarakat Kristen awal. Pemandangan balon udara di pagi hari yang menghiasi langit Kapadokia adalah salah satu pengalaman wisata yang tidak terlupakan. Turki juga memiliki kota tua Istanbul, tempat berbagai peninggalan sejarah dari Kekaisaran Bizantium hingga Kesultanan Utsmaniyah. Di kawasan ini berdiri bangunan megah seperti Hagia Sophia, Masjid Biru, dan Istana Topkapi yang menjadi simbol kejayaan masa lalu. Kawasan Grand Bazaar dan Spice Bazaar juga menjadi daya tarik budaya, di mana wisatawan dapat merasakan suasana pasar tradisional yang hidup. Ibu kota Turki adalah Ankara, bukan Istanbul seperti yang sering disalahpahami. Istanbul memang kota terbesar, pusat ekonomi, dan kota paling terkenal di Turki, tetapi secara resmi pemerintahan Turki berpusat di Ankara sejak tahun 1923, setelah berdirinya Republik Turki oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pemindahan ibu kota dari Istanbul ke Ankara memiliki alasan strategis, baik secara geografis maupun politik. Ankara terletak di bagian tengah Anatolia, sehingga lebih mudah dijangkau dari seluruh wilayah Turki dan lebih aman dari serangan laut karena letaknya jauh dari pesisir. Sebagai pusat pemerintahan, Ankara menjadi lokasi gedung-gedung penting seperti Parlemen Turki, kantor presiden, kedutaan besar negara asing, dan berbagai institusi kenegaraan. Kota ini juga berkembang pesat menjadi pusat pendidikan, penelitian, serta industri pertahanan. Universitas-universitas ternama seperti Universitas Teknik Timur Tengah dan Ankara University berada di sini, menjadikan Ankara sebagai kota pelajar yang ramai dengan mahasiswa dari berbagai daerah dan bahkan mancanegara. Meskipun tidak sepopuler Istanbul dari sisi pariwisata, Ankara memiliki daya tarik tersendiri. Misalnya, Mausoleum Atatürk atau Anıtkabir, yang menjadi simbol penting nasionalisme Turki, serta suasana kehidupan kota yang lebih tenang dibandingkan dengan hiruk-pikuk Istanbul. Turki memiliki sejarah panjang yang bermula dari zaman kuno, ketika wilayah Anatolia dihuni oleh berbagai peradaban besar, seperti bangsa Yunani dan Romawi. Pada abad ke-4 Masehi, wilayah ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium dengan Konstantinopel sebagai pusatnya.
Kota ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat politik, ekonomi, dan agama terpenting di dunia selama berabad-abad. Pada abad ke-11, bangsa Turki Seljuk mulai masuk dan membangun kekuasaan di Anatolia. Puncaknya terjadi ketika Kekaisaran Ottoman berdiri pada akhir abad ke-13 dan berkembang menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Di bawah kekuasaan Ottoman, yang berlangsung lebih dari 600 tahun, wilayah Turki mencakup Asia Barat, Afrika Utara, hingga Eropa Tenggara. Istanbul, yang ditaklukkan dari Bizantium pada tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II, menjadi pusat politik dan kebudayaan dunia Islam sekaligus penghubung timur dan barat. Seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Ottoman mulai mengalami kemunduran pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, wilayah kekaisaran terpecah dan sebagian diduduki oleh sekutu. Dari situ lahirlah gerakan nasionalis Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Pada tahun 1923, Atatürk mendirikan Republik Turki dengan Ankara sebagai ibu kota, menandai berakhirnya era kekaisaran dan dimulainya era modernisasi. Atatürk kemudian melakukan berbagai reformasi besar, seperti sekularisasi negara, modernisasi hukum, pendidikan, dan pemerintahan, yang menjadi fondasi Turki modern saat ini. Hingga kini, Turki tetap dikenal sebagai negara dengan identitas unik yang memadukan warisan sejarah kekaisaran dengan modernitas sebuah republik, serta posisinya yang strategis di antara Asia dan Eropa. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Turki, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Turki. 1. Turki telah fokus pada pengembangan energi terbarukan, terutama energi angin dan matahari, berkat potensi geografisnya. Negara ini memiliki lebih dari 2.000 turbin angin dan banyak proyek pembangkit listrik tenaga surya, terutama di daerah barat dan selatan. Dengan kebijakan dan insentif yang mendukung, Turki berusaha mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan emisi karbon, dan memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Pengembangan ini juga membuka peluang Turki untuk menjadi eksportir energi terbarukan di masa depan. 2. Hagia Sophia di Istanbul awalnya dibangun sebagai gereja pada abad ke-6 oleh Kaisar Bizantium Justinian I dan menjadi pusat utama Kristen Ortodoks. Setelah penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Ottoman pada 1453, bangunan ini diubah menjadi masjid. Selama hampir 5 abad, Hagia Sophia berfungsi sebagai masjid, simbol penting kekuasaan Islam. Pada 1935, Hagia Sophia diubah menjadi museum oleh pemerintahan sekuler Mustafa Kemal Atatürk dengan tujuan menjadikannya situs yang dapat dihargai oleh semua orang. Namun, pada 2020, pemerintah Turki mengembalikan statusnya sebagai masjid, meskipun tetap terbuka untuk pengunjung. Perubahan ini mencerminkan perjalanan panjang Hagia Sophia yang menjadi simbol sejarah, agama, dan budaya yang kaya di Turki. 3. Pamukkale, yang terletak di Provinsi Denizli, Turki, adalah salah satu keajaiban alam dunia yang terkenal dengan formasi batu kapur putih yang membentuk kolam-kolam berundak. Fenomena ini terjadi akibat endapan kalsium karbonat dari air panas yang mengalir di tebing-tebing batu kapur. Selain keindahan alamnya, Pamukkale juga dikenal sebagai pemandian air panas yang telah digunakan sejak zaman Romawi kuno untuk terapi kesehatan. Keindahan pemandangan yang dipadu dengan manfaat terapeutik menjadikan Pamukkale sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO dan destinasi wisata utama di Turki. 4. Kebab adalah makanan khas Turki yang sangat terkenal di seluruh dunia. Hidangan ini terbuat dari daging yang dibumbui dan dipanggang, biasanya menggunakan daging sapi, domba, atau ayam. Daging tersebut dipotong atau digiling, kemudian dibumbui dengan rempah-rempah khas Turki, seperti jintan, paprika, dan bawang putih, sebelum dipanggang atau dibakar di atas api terbuka. Salah satu jenis kebab yang paling populer adalah kebab shish, di mana potongan daging ditusuk pada tusuk sate dan dipanggang hingga matang sempurna. 5. Kapadokia di Turki, terkenal dengan atraksi balon udara panas yang terbang di atas lanskap berbatu yang unik.
Setiap pagi, balon berwarna cerah mengisi langit, memberikan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan untuk menikmati pemandangan formasi batuan fairy chimneys, gua-gua kuno, dan matahari terbit dari ketinggian. Penerbangan ini menawarkan kesempatan untuk merasakan keindahan alam Kapadokia dari perspektif yang berbeda dan menjadi salah satu daya tarik utama di negara ini. 6. Kereta api Istanbul-Baghdad adalah salah satu jalur kereta api paling bersejarah yang dibangun pada masa Kekaisaran Ottoman. Proyek ini dimulai pada akhir abad ke-19 sebagai bagian dari upaya untuk menghubungkan wilayah Asia dan Eropa melalui jalur kereta api yang pada waktu itu masih sangat jarang. Kereta api ini menghubungkan kota Istanbul di Turki dengan Baghdad di Irak, melewati berbagai negara seperti Suriah dan Libanon, menjadikannya jalur vital yang menghubungkan dua benua. Pembangunannya merupakan salah satu pencapaian penting dalam infrastruktur transportasi pada masa itu, terutama karena dapat mempercepat perjalanan antara Eropa dan Asia yang sebelumnya memakan waktu lama dengan kapal atau melalui jalur darat yang terbatas. 7. Situs kota kuno Efesus yang berada di pantai barat Turki merupakan salah satu situs arkeologi paling terkenal dan terpelihara di dunia. Dulu, Efesus merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar dan terpenting di dunia kuno, terutama pada zaman Yunani dan Romawi. Kota ini menjadi pusat perdagangan yang sangat sibuk, karena letaknya yang strategis di antara jalur perdagangan penting. Efesus juga dikenal sebagai rumah bagi kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, meskipun kuil tersebut kini hanya tersisa reruntuhannya. Selain kuil Artemis, Efesus juga memiliki berbagai bangunan monumental yang sangat rawat hingga saat ini, seperti Teater Efesus yang dapat menampung hingga 25.000 orang, yang masih digunakan untuk konser dan pertunjukan hingga sekarang. 8. Arsitektur di Turki sangat beragam, dan mencerminkan pengaruh sejarah yang mendalam dari berbagai kekaisaran yang pernah menguasai wilayah tersebut, seperti Bizantium, Ottoman, dan Seljuk. Setiap kota di Turki memiliki ciri khas arsitektur yang berbeda, dan memberikan wawasan yang kaya tentang perjalanan sejarah negara tersebut. Di Istanbul, arsitektur Bizantium sangat terasa pada bangunan seperti Hagia Sophia, yang kemudian dipengaruhi oleh desain Ottoman dengan tambahan kubah besar dan menara. Istana Topkapi dan Masjid Sultan Ahmed menampilkan keindahan arsitektur Ottoman yang megah dengan elemen-elemen khas seperti kubah dan ubin hias. Di sisi lain, Bursa, yang merupakan ibu kota pertama Kekaisaran Ottoman, memiliki arsitektur yang lebih sederhana namun tetap megah, terlihat pada Masjid Agung dan Kozahan yang memadukan tradisi Islam dan desain yang praktis. 9. Turki adalah satu-satunya negara yang memiliki pantai yang terhubung langsung dengan 3 laut besar, yaitu Laut Hitam, Laut Aegea, dan Laut Mediterania. Keberadaan 3 laut ini memberikan keuntungan geografis yang besar, dengan Laut Hitam menjadi jalur perdagangan dengan Eropa Timur, Laut Aegea menghubungkan Turki dengan Yunani, serta Laut Mediterania yang menawarkan pantai-pantai indah seperti di Antalya dan Marmaris. Posisi ini juga mendukung sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi Turki secara keseluruhan. 10. Kota bawah tanah Derinkuyu yang terletak di wilayah Cappadocia, Turki, merupakan salah satu situs arkeologi paling menakjubkan di dunia. Kota ini diperkirakan telah dibangun pada zaman kuno, sekitar 2000 tahun yang lalu, dan digunakan sebagai tempat perlindungan oleh penduduk setempat, terutama pada masa-masa ketegangan dan perang. Derinkuyu adalah kota bawah tanah yang sangat besar, dengan kedalaman lebih dari 60 meter, dan terdiri dari 8 tingkat yang dapat dijelajahi. Setiap tingkat kota ini memiliki ruang yang berbeda, termasuk ruang tinggal, ruang ibadah, dapur, hingga ruang penyimpanan makanan dan air. Salah satu fitur menarik dari kota ini adalah adanya ventilasi udara yang terhubung ke setiap tingkat, memungkinkan sirkulasi udara yang baik meskipun berada jauh di bawah tanah. Kota ini diyakini pernah dihuni oleh sekitar 20.000 orang, dan mampu bertahan hidup selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun berkat sistem pertahanan yang sangat canggih pada masanya. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Turki. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya.
Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.